Tapi emang kalau menurut Mas Roy sendiri ini kan ada nih ijazah aslinya. Ya. Terus kemudian di belakang ditampilin fotokopi. Emang nggak cukup? Saya tidak bisa memastikan itu ijazah asli kalau hanya dilihat. Harus diperiksa, harus diuji laboratorium. Lo udah. Semoga malaikat lewat malam ini dan mengaminkan doa dan permintaan daripada Mbak Tipa yang mengatakan saya ikhlas di penjara gitu. Kita menuduhkan perbuatan ijazah palsu adalah kejahatan, tapi kita sendiri tidak bisa membuktikan yang palsu itu di mana gitu loh. Perbuatan pidana itu di mana gitu. Sehingga konsekuensi logis daripada perbuatan kita itu harus dipertanggungjawabkan secara hukum. Nah, Pak Jokowi membawa laporan polisi ke Polda Metro Jaya. Saya kira ini bagus buat Mas Roy, Dr. Tipa, dan kawan-kawan untuk membuktikan ini loh Pak polisi ijazah palsunya. Roy Suryo hanya menyebarkan berita palsu, fitnah murahan, masukkan dia ke penjara. Percayalah, orang-orang seperti itu pantas masuk penjara. Anda ini pecundang. Dari dulu Anda menghantam Pak Jokowi tetap tegak berdiri. Anda siapa? Anda siapa? Anda nothing. Ya. Ini Ganjar nemui Gibran tidak mau. Anies nemui Gibran tidak mau. Akhir seandainya ya Pak Mahfud itu tahu kalau Prabowo gandanya Gibran tidak mungkin mau jadi wakilnya Ganjar, tidak mungkin mau. Terus terang Jokowi itu jujur Mas. Jujur. Jadi melawan orang jujur itu kan susah. Susah Mas. Orang jujur itu sudah mau digimanakan tetap terlindungi. Jokowi itu difitnah apa-apa enggak pernah, ya sudah diem. Senyumnya aja lah. Istrinya juga begitu Pak? Buriana? Iya. Ya ikut suami mesti. Aduh, Siti Gadi Pak, Pak Prabowo Subianto. Kalau kami apa Pak? Cuma 12 tahun masih ada Anda, masih ada peluang untuk bebas. Prabowo Subianto, setiap hari harapan saya semakin tipis. Tipis Pak. Kok udah 9 tahun, 9 bulan begini Pak. Seolah-olah Bapak menjadi gesek kaki Joko Widodo. Pak Prabowo. Beb, ada yang menanyakan ijazahnya Pak Jokowi ya? Kan udah saya kasih tahu. Itu orang rendahan yang suka memfitnah, menggunjing, menuduh, apalagi ijazah Pak Jokowi asli apa bukan itu kan yang dimaksud kan? Nah, itu orang rendahan yang ingin populer. Jadi orang sekelas Pak Jokowi, ngapain menanggapi yang nggak begitu? Biar aja, para cecungmu itu biar aja, oke? Katanya ijazah palsu, tapi nyatanya kayak sulap palsu. Roy pancing ngoceh tiap hari, bawa teori kayak ustadz mimpi. Data ambang roti si pengacara feeling, ngaku-ngaku bukti tapi cuma spelling. Slide presentasi bikin puyeng, mirip PowerPoint abis diserang tuyul ganteng. Ijazah palsu katanya pejuang nalar, padahal cuma tim drama nyasar. Roy panci gaya kayak profesor, tapi isi kepala kosong bener. Roti ngoceh, pasal diputer, ngaku lawyer, isinya Twitter. Tante Tipa sok paling pinter, tapi logikanya mirip odol muter. Katanya di zaman edan ini sing waras ngalah. Lah kalau sing waras ngalah, nanti yang berkuasa yang edan Bang Karni. Jadi yang waras gak boleh ngalah, yang waras harus bersuara. Yang waras itu sopo Mas?
Yang edan siapa? Edannya bagaimana? Yang edan bagaimana kayak gitu? Jangan yang waras, menggiring yang opini. menderita. Yang Nah, waras. tadi kan pertanyaan begini. Tadi dijelaskan tuh Jangan mengenai hanya membuat narasi dengan tapi tidak punya dasar-dasar argumen yang kuat, Mas Roy. Harus Karena begitu. ini akhirnya Anda menggiring opini dan membohongi publik. Jangan. Bola. Pak Amin Rais ngomong kayak ngene iki. Iki gatek dah ya. Saya sudah mengusulkan supaya Jokowi tunjukkan ijazah dari SD, SMP, dan SMA, dan memang tidak ada. Dia nggak punya. Kalau ada tentu palsu semuanya. Ya. Lah kuat terus kelingan sejarene arek engklek iki. Engklek iki ya lucu. Wah, engklek. Mbak Amin, lah Pak Jokowi tahun 2005 itu nyalon wali kota Solo itu kan melalui partai PAN, partainya sampean toh. Saat itu ketua umumnya Pak Sutrisno Bahir, Amin Rais sebagai ketua Majelis Syuro, majelis tertinggi di partai itu. Saat itu PAN kan dengan PDI Perjuangan, partai yang digunakan untuk mendaftarkan Pak Jokowi nyalon wali kota Solo. Ya tambah Amin. Lah nek memang sampean ngomong ke ngono, ora ya namanya Mbelgedes, Prof. Lah nek ra enek ijazah iku, ora ya wis gagal saat itu. Kan melalui proses internal partai ini sampean. Yo, saiki sampean ora neng PAN terus arek ngelak. Lah kuat terus kelingan sejarene arek engklek iki. Lucu banget ini. Si Amit le. Amit. Karena waktu itu ada proses yang dia sendiri lagi melapor, tapi malah dilaporkan dan waktu itu malah langsung ditahan. Ya, harusnya sekarang sudah berubah dan kita harapkan presiden baru kita, Presiden Prabowo Subianto, tidak membiarkan anak-anak bangsanya diadu domba oleh karena persoalan-persoalan yang tidak jelas ini. Roy Suryo hanya menyebarkan berita palsu, fitnah murahan, masukkan dia ke penjara. Percayalah, orang-orang seperti itu pantas masuk penjara. Yang terhormat kepada mantan presiden kita Bapak Joko Widodo. Pak, saya sebagai pendukung Bapak, saya sebagai barisan Bapak di 2 periode hingga saat ini saya masih bersama Bapak dan tentunya bersama Bapak Presiden Prabowo. Pak, saya mohon banget Pak, Pak. Kalau misalnya nanti ada yang menangis seperti yang sudah terjadi di video nih yang lagi viral, yang mewek-mewek, yang nangis-nangis, apakah Pak Jokowi ikhlas untuk dia masuk penjara? Pak, udah Pak, tetap jalanin sesuai dengan laporan Bapak. Biarkan itu kepolisian yang mengambil alih semua. Sudah Pak, nggak usah didengerin Pak, karena drama-drama semakin banyak mendekati mereka akan menjadi tersangka. Ya Pak, saya mohon banget Pak, nggak usah didengerin drama-drama itu, tetap berjalan sesuai dengan apa yang kepolisian lakukan dan pasal-pasal dan undang-undang yang sebentar lagi mereka akan jadi tersangka. Saya mohon Pak, tutup pintu Pak, nggak usah buka media sosial ya Pak ya. Terima kasih Pak Jokowi, merdeka. Kalau Pak Jokowi Widodo gagal memenjarakan gerombolan tukang fitnah masalah ijazah palsu, saya berjanji untuk tidak menyuarakan Pak Jokowi Widodo, apalagi keluarga Pak Jokowi Widodo. Noblos pun saya tidak sudi. Karena saya pribadi gemermet. Kebenaran harus diuji. Saya berharap negara kita damai, semua harus clear, masuk dalam bui.